Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di hari ke-84 reinkarnasi, Goburo terbangun dari tidurnya dikarenakan pancaran aura kematian yang dikeluarkan oleh seorang gadis yandere. Lalu kemudian dilanjutkan dengan menampilkan Hobiji yang berevolusi jadi lebih ganteng, Otto, dengan nama Half Saint Lord. Di sini ability-nya nggak hanya soal penyembuhan doang, tapi ada juga pertahanan mutlak yang bahkan mampu menahan serangan Goburo sebanyak 20 kali. Terus ada lagi yang mengalami evolusi, yaitu Hobme-chan, yang entah kenapa evolusinya di sini membuat dirinya membangkitkan banyak mata yang rada mirip kayak Shin Uchiha. Dikatakan bahwa mata ini berfungsi sebagai media televisi bagi Hobme-chan untuk mengumpulkan informasi. Dan gak hanya 3 orang tadi doang yang evolusi, tapi yang lainnya juga ikutan berubah menjadi ogre. Dari evolusi ini juga, rupanya mereka semua membangkitkan semacam rasa simpati. Lalu saat Goburo tengah memperhatikan pasukan Kobold, dia bertanya pada mereka, kemana perginya sang pemimpin? Dan mengejutkannya, sang pemimpin Kobold yang baru aja Goburo cari, taunya malah berevolusi jadi macam Jenderal Shogun. Kemudian saat Goburo tengah berpikir untuk memulangkan semua tahanan yang ada, taunya ada beberapa tahanan yang merasa tidak puas menjadi bawahan bangsa Goblin. Dirasa para bajingan ini nggak akan puas kalau nggak diberi pelajaran, akhirnya Goburo memutuskan untuk melawan mereka semua seorang diri. Merasa pertarungan ini menjadi menarik, si kakek legend akhirnya datang untuk menonton. Dan di saat yang bersamaan, nih kakek juga mencari kesempatan untuk menggesek palanya pada bokong orang. Lagi-lagi beginian dah nih kakek. Lalu saat kedua orang ini hendak melakukan serangan combo, taunya mereka berdua malah terlempar dan akhirnya tepar. Lalu saat Goburo baru aja selesai mengalahkan 3 orang, taunya di belakang dia ada Kerasakti yang menyerang. Kemudian saat si monyet baru saja senang karena telah mengalahkan Goburo, dianya malah ditampar kenyataan dan berakhir mengenaskan. Lalu saat Goburo hendak melawan pemberontak terakhir, taunya tuh pemberontak malah lagi godain istri orang. Sial, NTR di tempat kah? Dan dikarenakan nih orang lagi nyari penyakit, akhirnya Goburo yang emosi melepaskan semua amarahnya dan membuat nih makhluk babak belur. Lalu saat nih makhluk Goburo kasih darahnya untuk penyembuhan, taunya nih orang malah baper anjing dan bahkan melamar Goburo di saat itu pula. Dikarenakan sudah tidak waras, Goburo akhirnya menamparnya kembali dengan harapan bahwa jin yang merasukinya saat ini bisa segera keluar. Dan bangkainya nih makin dikasarin tuh orang malah makin suka. Gila sih, fanservice-nya emang gak ada obat. Lalu selanjutnya, dikarenakan pertempuran kemarin, Goburo mendapati banyak batu permata. Dia yang penasaran akhirnya melakukan eksperimen. Eksperimen pertama, Goburo memulai dengan menempelkan batu permata merah di kakinya. Dan secara ajaib, batu itu malah berubah jadi zirah Kamen Rider. Lalu untuk batu biru, rupanya tersembunyi hantu yang mirip Casper di dalamnya. Tapi dikarenakan hantu ini berontak, akhirnya Goburo pun melenyapkannya. Di hari ke-85 reinkarnasi, Goburo dan yang lain tengah bersiap untuk membangun sebuah pemandian. Dengan harapan bahwa saat pemandian ini selesai, Goburo bisa membawa bangsa elf untuk ikut masuk ke dalam pemandian. Cuman ilustrasinya itu loh. Di hari ke-87 reinkarnasi, akhirnya mbak-mbak cantik kita ini masih kebagian cerita. Cerita yang bertujuan menambah jam terbang Goburo untuk melakukannya dalam berbagai macam gaya. Aduh. Setelah selesai ritual, Goburo mendapati tekanan dari 2 istrinya yang tahu bahwa Goburo selingkuh lagi. Kok para waifu ini pada tabah ya ngelihat suaminya selingkuh mulu? Di hari ke-88 reinkarnasi, Goburo mendapati semacam benih dari Mbak Dryad. Tapi benihnya itu bukan berupa sesuatu yang lain ya, tapi benihnya itu berupa sesuatu yang nantinya akan tumbuh jadi buah atau sayuran. Nah, dikarenakan dapat benih inilah yang akhirnya membuat Goburo dan yang lain harus menggarap sebuah lahan. Di hari ke-89 reinkarnasi,
Sebagian goblin dan ras lain akhirnya pulang kampung, dan bahkan pemuja Gobumi-chan diperbolehkan pulang kampung dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Di hari ke-90 reinkarnasi, Goburo tengah merakit sebuah tulang, dan setelah Goburo tambahkan elemen terakhirnya, maka jadilah sebuah kendaraan. Dan kendaraan ini dimaksudkan untuk mengantar para manusia seperti Mbak Merah dan yang lainnya untuk pulang ke rumah. Yah, masa sih Mbak Merah kita mau dipulangkan? Padahal Mimin kira udah jadi istri Goburo loh. Di hari ke-91 reinkarnasi, proyek pembangunan air mandi akhirnya selesai juga. Dan penampilan ruangan di dalam pemandian umumnya ini benar-benar terlihat rapi dan juga bergaya. Di hari ke-92 reinkarnasi, Goburo dan para gadis akhirnya mulai mencari-cari bahan makanan untuk perbekalan selama di perjalanan. Yah, beneran ini para gadis mau dipulangkan. Kok sedih gini ya? Dan di akhir cerita, Remaster episode yang ke-8 menampilkan Goburo dan para gadis menaiki kendaraan rakitan dan pergi ke dunia manusia. Yah, beneran dipulangkan ternyata. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!